Oke. Mohon izin Prof untuk memulai kegiatan perkuliahan. Lanjut, lanjut Pak. Pak Bursamin, Bu, Prof. Oke, izin untuk memulai kegiatan Silakan. pembelajaran, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Harapannya pada kesempatan kuliah ini dapat berlangsung dengan baik, diawali dengan doa berdasarkan keyakinan dan cara kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada kesempatan pembelajaran hari ini mendapat berkah, rahmat, dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk tema perkuliahan pada kesempatan ini adalah digital marketing yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2024. Durasi waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit dari jam 8.30 sampai jam 9 tepat. Selanjutnya, introduction. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Bursamin, yang mana pada kesempatan ini saya sebagai peserta pelatihan pekerti gelombang 5 tahun 2024 di Universitas Bengkulu. Adapun kegiatan mengajar pada kesempatan ini yaitu yang pertama adalah introduction, yang kedua metode teaching, yang ketiga sub judul MK dari digital marketing, keempat, divisi digital marketing. Kelima, diagram alur digital marketing. Keenam, teknik digital marketing di industri berskala menengah besar. Ketujuh, contoh media digital marketing dalam memasarkan produk. Kedelapan, kesimpulan dan penugasan sekaligus ucapan terima kasih. Baik, metode teaching. Metode teaching yang pada hari ini akan dipaparkan yaitu pemaparan materi, analisis diagram, kemudian feedback dari para mahasiswa, selanjutnya diskusi dan tugas. Adapun tujuan dari pembelajaran pada perkuliahan ini adalah bagaimana mencapai pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah bagaimana sikap para mahasiswa yang akan diperoleh nantinya. Yang kedua, bagaimana pengetahuan mahasiswa yang akan terbentuk nantinya. Yang ketiga, bagaimana keterampilan umum yang akan dibentuk atau diperoleh oleh para mahasiswa. Dan yang keempat adalah bagaimana keterampilan khusus yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Adapun media teaching yang akan diaplikasikan oleh pengajar yaitu ruang khusus yang mungkin bisa ruang belajar, kemudian laptop ataupun LCD, selanjutnya digital platform, di mana digital platform ini bervariasi, kemudian infocus, selanjutnya kamera, kemudian fotografer, itu untuk dokumentasi, agar semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kegiatan belajar ini dapat menjadi sebuah bukti bahwa kegiatan ini benar-benar kita laksanakan. Selanjutnya adalah disclaimer. Disclaimer itu merupakan penyangkalan atau larangan bagi para mahasiswa ketika sedang fokus dalam kelas, dalam proses belajar. Yang pertama, mahasiswa dilarang berbicara, ngobrol, dan lain-lain saat proses belajar. Yang kedua, mahasiswa dilarang memegang handphone saat proses belajar. Yang ketiga, mahasiswa harus memperhatikan dan fokus terhadap materi saat proses belajar. Dan yang keempat, mahasiswa wajib feedback atau mengajukan pertanyaan untuk diskusi secara bersama. Sub mata kuliah digital marketing adalah konsep pemasaran produk berbasis digital marketing terhadap penerapan European Union Deforestation Free Regulation,
dalam menghadapi tantangan pasar internasional. Selanjutnya, definisi digital marketing. Apa itu digital marketing? Kemungkinan secara umum seluruh mahasiswa yang ada di dalam kelas ini mungkin dapat menggambarkan apa itu digital marketing. Di mana digital marketing itu dapat didefinisikan secara nasional, mungkin Shopee dan semua jenis-jenis penjualan atau proses jual beli secara digital. Secara konsep yang berbasis internasional, digital marketing merupakan konsep yang menggabungkan berbagai strategi pemasaran yang menggunakan media digital untuk mempromosikan produk, barang, layanan, atau merek dagang kepada target atau audiens. Di mana target atau audiens itu lebih cenderung didefinisikan sebagai customer, buyer, atau end user. Nah, jadi audiens itu merupakan mereka sebagai pengguna akhir yang sifatnya lebih banyak, baik itu skala nasional maupun internasional. Bentuk pemasaran dengan digital marketing tidaklah sekedar mengkampanyekan iklan secara online atau penyebaran pesan kepada pelanggan. Digital marketing merupakan bentuk pemasaran yang mendalam dengan memanfaatkan kekuatan dunia digital untuk mencapaikan tujuan dari bisnis. Di mana tujuan bisnis itu mencakup konsep manajemen strategi, komitmen dari bisnis, target ke bisnis, dan profit dari bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, dalam digital marketing, pemasar menggunakan berbagai strategi dan alat atau tool untuk memahami perilaku konsumen secara online. Di mana setiap perilaku konsumen, baik itu skala nasional maupun internasional, sangat bervariasi. Seperti contoh konsumen dari Eropa, yang berasal dari Kolombia, Jerman, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Contoh dari Asia adalah Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Singapura. Nah, dan contoh kecil secara nasional adalah kita sebagai konsumen yang membeli barang atau produk secara online. Nah, sistem-sistem itu kita lakukan secara berinteraksi dengan mereka dan membangun kehadiran dari merek yang kuat di dunia maya. Salah satu aspek utama digital marketing adalah penggunaan internet sebagai alat utama. Hal ini melibatkan penggunaan website, media sosial, e-commerce, email, dan berbagai platform online lainnya. Perlu diketahui bahwa secara skala besar di industri-industri internasional, bahwa penggunaan website dari media sosial itu kecenderungannya lebih menggunakan platform. Secara khusus, di mana platform tersebut dibentuk secara personal dari masing-masing perusahaan mereka untuk melakukan transaksi jual beli maupun pemasaran-pemasaran melalui forum atau asosiasi internasional, di mana asosiasi-asosiasi atau forum internasional tersebut untuk memproteksi data-data pembelian, data-data jual beli, data-data yang berasal dari perusahaan-perusahaan, baik dari perusahaan konsumen maupun perusahaan produsen, agar data-data tersebut dapat terproteksi dari bahaya-bahaya hacker di dunia maya. Baik, selanjutnya literatur review. Literatur review merupakan suatu kajian di mana para mahasiswa harus mampu menganalisa, memantau, memonitoring seberapa jauh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang berdampak pada kemajuan dari sistem dan teknologi yang diterapkan dalam perusahaan
khususnya perusahaan berskala menengah besar, di mana analisis kebutuhan tersebut perlu ditingkatkan untuk memperoleh informasi-informasi yang terjadi atas adanya perubahan, kebutuhan, keinginan, dan harapan dari para pelanggan. Selanjutnya adalah identifikasi of web design. Web design perlu diidentifikasi di mana web design tersebut sangat fokus atau berbeda dengan yang diinginkan oleh para pelanggan yang berasal dari luar negeri. Di mana desain-desain itu berdasarkan dari apa yang diminta atau diaplikasikan oleh para pelanggan dari luar negeri. Selanjutnya evaluasi dan perankingan, di mana ketika web tersebut sudah diidentifikasi, sudah disepakati, maka interaksi-interaksi antar perusahaan itu melakukan penilaian. Apakah website atau aplikasi tersebut sudah disepakati untuk digunakan? Apakah sudah mampu diaplikasikan? Apakah sudah bisa dioperasikan sistemnya? Nah, di mana hal tersebut agar proses operasional itu dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelanggan dari luar negeri maupun dalam negeri. Selanjutnya screening of VDAA melalui Pareto Analysis for Significance, di mana analisis ini untuk memfilter atau menyaring seberapa jauh keefektifan sistem aplikasi platform itu telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dari keempat variabel ini telah terbentuk desain ya berdasarkan apa yang diminta oleh para pelanggan, sehingga kesepakatan dari desain berdasarkan dari permintaan tersebut, terbentuklah sebuah peningkatan sistem yang dilakukan dalam sistem operasional perusahaan dalam interaksi pemasaran berbasis digital. Di mana peningkatan tersebut untuk memenuhi kelengkapan data yang dulunya data tersebut dikirim secara manual, dan saat ini data-data yang diminta tersebut kita upload di dalam sebuah aplikasi-aplikasi yang telah mereka bentuk. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut tidaklah sama atau seragam, di mana perbedaan aplikasi tersebut didasarkan pada para pelanggan yang berasal. Contoh, pelanggan yang berasal dari Eropa, aplikasinya itu menunjukkan tentang bagaimana sistem pengumpulan data, baik itu data penjualan, data penerapan sosial, ekonomi, etik, ekologi, maupun sustainable procurement. Di mana platform itu orang Eropa atau pelanggan dari Eropa menyebutkan adalah platform EcoVadis Assessment. Sedangkan di Asia itu, data platform lebih cenderung mereka gunakan adalah platform global platform sustainable natural rubber atau GPINR. Nanti dapat kita tunjukkan teknis atau contoh penerapan aplikasi platform yang telah ditunjukkan atau disyaratkan oleh para pelanggan. Nah, di dalam kelengkapan data itu tadi sudah terbentuk, sudah teranalisis secara otomatis melalui sistem, di mana sistem tersebut secara otomatis melakukan penilaian bahwa bagaimana sustainable terhadap lingkungan sudah muncul sesuai dengan data, bagaimana sustainable procurement, dan bagaimana sosial ekonominya, dan bagaimana kualitas produknya. Nah, sehingga muncullah nilai dari yang disebutkan atau diminta oleh para pelanggan itu, baik itu nilai kurang, cukup, maupun baik. Terakhir adalah ketidakpastian yang kurang berarti. Nah, ada beberapa kejadian di dalam operasional sistem di dalam platform, khususnya penggunaan istilah dalam kebahasaan, di mana setiap bahasa yang digunakan di masing-masing platform itu berbeda-beda. Umumnya menggunakan bahasa Inggris,
Akan tetapi setiap pelanggan itu memiliki sosial budaya dan bahasa yang dialeknya berbeda, sehingga pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami konteksnya itu tentu akan berdampak pada ketidakpastian yang mungkin bias, ya, kurang berarti. Nah, hal itu juga dapat disepakati. Nah, dapat kita negosiasi, dapat kita interaksi dengan para pelanggan tersebut. Nah, dari ketiga variabel improvement, acquired data atau pengembangan data itu, maka diperhitungkanlah indeks desain website dengan rumusan sistem fuzzy segitiga. Nah, secara teori mungkin ini dapat digunakan, namun biasanya dari para pelanggan luar negeri itu sistem fuzzy ini jarang digunakan. Biasanya mereka menggunakan sistem GAP. Nah, lebih cenderung ke GAP. Nah, selanjutnya dalam sistem GAP itu membangun suatu hubungan untuk beberapa lapisan iklan atau permintaan pada jangkauan yang berbeda. Nah, lapisan-lapisan iklan itu salah satunya adalah bentuk dari bagaimana memasarkan produk, bagaimana memasarkan kualitas barang tersebut, bagaimana mempromosikan standarisasi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Sehingga, nah, akan tetapi jangkauan-jangkauan yang kita interaksikan itu berbeda-beda. Salah satu jangkauan pemasarannya itu seperti Eropa, Afrika, maupun Asia. Akan tetapi, walaupun adanya hubungan dan jangkauan yang berbeda tersebut, tentu ada integrasi dari konsumen maupun produsen, di mana integrasi variabilitas permintaan dan istilah itu tadi diintegrasikan di dalam sistem perpaduan antara para konsumen dan produsen. Selanjutnya adalah optimalisasi parameter yang dilakukan dengan pemrograman kuadrat sekuensial, di mana optimalisasi ini, parameter ini merupakan teori di mana jika perusahaan itu untuk menetapkan atau memastikan parameter yang telah diterapkan itu tadi, tentu dilakukan suatu asesmen atau audit. Nah, berdasarkan dari ke format yang telah distandardisasikan secara internasional. Baik, adapun ruang lingkup marketing atau trader, pertama adalah produser. Produser berdonasi dan menggunakan tool berbentuk laptop, komputer, handphone ke buyer. Buyer berhubungan dari kedua industri ini, jangkauannya adalah Eropa, Asia, Afrika. Kemudian digital facility, di mana perusahaan melengkapi fasilitas digital seperti connect laptop to Wi-Fi, OHP dan layar, sound system, multimedia projector atau komputer dan lain-lain. Kemudian sumber daya pendukung, di mana sumber daya pendukung ini adalah bagaimana sistemnya, bagaimana teknik operasionalnya, bagaimana kompetensi sumber daya manusianya. Selanjutnya implementation atau penerapan. Bagaimana komunikasi skill yang ada, bagaimana bahasa asing yang digunakan oleh pengguna atau yang menerapkan sistem itu tadi